Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini, dari kita tertidur kemudian terbangun kembali. Begitu banyak nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukurinya, bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amal perbuatan kita. Sehingga kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikannya. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah dan uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini pula, pada bulan Rabiul Awal, diperingati sebagai hari kelahiran beliau. Semoga dengan risalah yang telah dibawa beliau senantiasa memberikan inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini menuju cahaya Islam yang senantiasa kita bawa sampai di akhir zaman. Dan kelak mudah-mudahan kita aminkan, mudah-mudahan kita semuanya di sini dan saudara-saudara kita seiman, semuslim, nanti kelak akan mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan bertemu dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema materi yang akan kita pelajari, kita akan sampaikan adalah berkaitan dengan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu kedudukan As-Sunnah An-Nabawiyah di dalam kehidupan kita, di dalam ajaran Islam ini. Bagaimana sih kedudukan As-Sunnah An-Nabawiyah ini sehingga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam ajaran Islam dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa ya didefinisikan yaitu as-sunnah, jamaknya adalah as-sunan. Ulama al-Qad'iyat mengatakan artinya at-thoriq, yaitu jalan atau cara atau metode. Lalu Imam Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan at-thoriq al-maslukah, yaitu jalan yang dilewati. Jadi as-sunnah ini banyak sekali pengertian-pengertian secara bahasa yang diterjemahkan oleh menurut para ulama ya. Ada yang tadi yang mengatakan yaitu jalan atau cara atau metode. Ada juga yang mengatakan jalan yang dilewati. Hal ini nampak dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, di antaranya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalian akan benar-benar mengikuti sunan, yaitu jalan orang sebelum kalian,
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai walau mereka melewati lubang biawak, kalian akan menempuhnya juga. Kalian berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, ya, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari nomor 3269, 6889, dan Muslim nomor 2669, Nuhibban nomor 6703, Ahmad nomor 11800. Juga bisa berarti as-sirah, ya. Jadi as-sunnah ini juga bisa berarti as-sirah, yaitu peri kehidupan atau perjalanan. Ya, perjalanan. Bisa juga berarti perilaku. Kamus Al-Munawwir halaman 669 dalam Al-Munjid disebutkan makna as-sunnah, yakni as-sirah, perjalanan. At-thariqah atau jalan atau metode, at-tabi'ah, tabiat atau watak, asy-syariah, syariat atau jalan. Itu diterangkan dalam kitab Al-Munjid fil Lughatil wal Alam halaman 353. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, barang siapa dalam Islam melakukan kebiasaan yang baik, maka tercatat baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya. Maka barang siapa dalam Islam melakukan kebiasaan yang buruk, maka tercatat baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abdullah Abbas Al-Qurtubi rahimahullah juga pernah mengomentari kalimat man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan fi'il ini artinya perbuatan atau perilaku yang baik, ya, al-mufhim, di dalam buku atau kitab Al-Mufhim ayat 9 nomor 33. Maka secara istilah, ya, terminologis, Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qatani menyebutkan makna as-sunnah yaitu jalan yang Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya mereka dengan baik berada di atasnya sampai hari kiamat. Maka selain itu dalam perkembangannya makna as-sunnah terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan disiplin ilmu yang mengikutinya. Ya. Menurut ahli usul, ya, Imam Ibnu Atsir rahimahullah mengatakan as-sunnah adalah semua yang datang dari Nabi SAW, bukan dari selainnya dan bukan pula dari Al-Quran, khususnya yang berimplikasi kepada hukum syara, baik berupa perintah, larangan, dan anjuran. Kemudian menurut fuqaha atau ahli fikih, yaitu berkata Syekh Abdul Qadir As-Sindi mengatakan, maknanya menurut mereka adalah istilah tentang perbuatan yang menunjukkan perkataan perintah selain kewajiban. Persamaannya adalah mandub atau anjuran, mustahab atau disukai, tatawu atau sukarela, dan nafil atau tambahan. Perbedaan makna pada lafaz-lafaz istilah inilah yang memiliki makna tersendiri bagi sebagian fuqaha. Istilah ini juga digunakan sebagai lawan dari bid'ah, seperti perkataan mereka, tolak sunnah itu begini, talak bid'ah itu begini. Jadi pembahasan mereka pada apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perbuatannya itu sebagai hukum syar'i. Dan menurut muhaddisin atau ahli hadis, beliau juga mengatakan bahwa pendapat utama di antara mereka, apalagi kalangan mutaakhirin, bahwa al-hadis dan as-sunnah adalah mudharib, yaitu sinonim maknanya yang sama, yang salah satunya diletakkan pada posisi yang lain. Sedangkan hadis
adalah sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hadis an-nabawi adalah berangkat dari apa-apa yang diceritakan darinya setelah masa kenabian, berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Jadi sunnahnya ditetapkan dari 3 hal ini dalam karangan Majmu' al-Fatawa. Jadi makna as-sunnah dalam pandangan ahli hadis ini adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah diutusnya menjadi Rasul, baik itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, dan sifatnya, tanpa dibedakan mana yang mengandung muatan syariat atau bukan. Semuanya adalah as-sunnah. Namun, dalam pemakaian sehari-hari, istilah al-hadis, walau maknanya sama dengan as-sunnah, lebih sering dikaitkan dengan perkataan. Jadi kita dalam menggunakan kalimat ini atau perkataan ini, antara hadis as-sunnah ini sudah menjadi familiar ya di dalam masyarakat, yang mengatakan bahwasanya kalau hadis itu sebuah perkataan dan sunnah itu sebuah perilaku atau yang dilakukan. Nah, padahal kalau dari makna-makna yang sudah disampaikan tadi, as-sunnah maupun al-hadis ini memiliki sesuatu yang sama ya. Maka sering kita dengar manusia mengatakan sebuah kalimat dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jarang sekali kita dengar manusia mengatakan dalam sebuah sunnah Nabi bersabda. Jadi dari pengertian-pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya kata sunnah maupun hadis ini memiliki makna yang sama. Ya. Kemudian dalil-dalil apa saja yang menyatakan bahwasanya tentang as-sunnah ini? Berikut adalah dalil-dalil kenapa umat Islam menjadikan as-sunnah sebagai salah satu marja' atau referensi pokok setelah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Penjelasannya adalah dikeluarkan oleh Abdullah bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Atta bahwa ayat taatlah kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Nah, jadi ini dalil pertama yang menerangkan bahwasanya sunnah ini memiliki kedudukan ya atau keutamaan di dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Atiur Rasul artinya khuzu bisunnatihi, ambillah sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang hamba dan Rasulnya, bahwa barang siapa yang taat kepadanya, maka ia termasuk taat juga kepada Allah. Maka barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Dan tidaklah hal itu melainkan bahwa apa yang dikatakannya bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu kepadanya. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat dalil-dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta nomor 1594, dikatakan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang membangkang kepadaku, maka ia membangkang kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka ia telah taat kepadaku. Barang siapa yang membangkang kepada pemimpin, maka ia telah membangkang kepada aku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7137 dan Muslim nomor 1835. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika khutbah haji wada, sesungguhnya saya telah meninggalkan pada kalian apa-apa yang jika kalian komitmen dengannya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di al-haud atau telaga. Telaga di sini yang dimaksud adalah telaga Al-Kautsar nanti di hari akhir. Ya, masih banyak hadis-hadis yang menerangkan ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, siapakah yang menolak? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku maka ia telah menolak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya bersamanya. Ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Yang dimaksud dengan semisalnya ini adalah sunnah, ya, hadis-hadis. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengomentari maksud hadis itu, yaitu yakni as-sunnah. As-sunnah juga diturunkan kepadanya dengan wahyu sebagaimana Al-Quran. Hanya saja bedanya as-sunnah tidaklah dibacakan sebagaimana Al-Quran. Nah, jadi ada juga hadis-hadis itu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dibacakan. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Demi umurku, seandainya tiap kalian sholat di rumahnya, itu benar-benar telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan tentang kedudukan dan fungsi dari sunnah itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia bertanya kepadanya, dan dengan apa engkau berhukum? Mu'adz menjawab, dengan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika tidak kau temukan? Dia menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya, jika tidak kau temukan? Ia menjawab, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Mendengar jawaban ini, Rasulullah menepuk dada Mu'adz, lalu berkata, Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya kepada apa-apa yang diridhai Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Qadi Suraih. Qadi ini hakim. Jika kau temukan pada kitabullah, maka putuskanlah dengannya. Jangan tengok selainnya. Jika tidak ada, maka putuskanlah dengan sunnah Rasulullah. Jika tak kau temui juga, maka putuskanlah dengan yang diijma'kan. Ya. Ijma'kan di sini maksudnya adalah keputusan bersama, ya, para ulama, para pemimpin. Jika juga tidak ada dalam kitabullah, sunnah dan perkataan seorang pun manusia sebelum engkau, maka berijtihadlah jika kau mau dengan pendapatmu. Ya. Masih banyak lagi perilaku para sahabat seperti Abu Bakar, Ibnu Umar, Mughirah bin Syu'bah, dan lain-lain yang selalu menjadikan as-sunnah sebagai hujjah. Hal inilah yang terus menerus diwariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab, dan para ulama terpercaya hingga hari ini. Maka semua sepakat
tentang wajibnya berhujjah dengan as-sunnah, ya, dengan hadis-hadis maupun perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Naskah hadis yang disusun oleh Abdullah bin Amr dinamakan As-Sahifah As-Sadiqah, lembaran yang benar, berisi 1000 hadis. Ini salah satu yang dikarang atau yang dibuat ya oleh para sahabat. Abdullah bin Amr itu membuat sebuah kitab As-Sahifah As-Sadiqah yang berisi 1000 hadis. Karena ditulisnya secara langsung dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu ketika mendengar Rasulullah SAW berucap, itu langsung dicatat oleh para sahabat. Yang mana memang benar-benar diriwayatkan darinya. Ya, langsung bertemu Rasulullah SAW. Ya. Hadis-hadis yang ada pada naskah tersebut saat ini tersebar dalam kitab ya, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, yang kita kenal ya, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu ada Sahifah Jabir yang disusun oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah, sebanyak 138 hadis. Saat ini hadis-hadis yang terdapat dalam Sahifah tersebut tersebar dalam Musnad Ahmad dan Sahih Bukhari. Ini 2 hadis Bukhari. Hadis riwayat Ahmad ini sangat banyak ya yang meriwayatkan hadis. Kitab-kitabnya juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW kembali menguasai Mekah, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ketika beliau berpidato, berdirilah seorang dari Yaman bernama Abu Syah dan berkata, "Ya Rasulullah, tuliskanlah untukku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tuliskan untuk Abu Syah." Al-Walid, salah seorang perawi hadis ini, bertanya kepada Al-Auzai, apa maksud bersabdanya, "Tuliskan untuk Abu Syah"? Dia menjawab, khutbah yang dia atau Abu Syah dengar dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Muslim, Abu Daud, ya, banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Al-Quran sudah memadai karena telah menjelaskan segala sesuatu. Ini adalah alasan selanjutnya yang disodorkan kelompok ingkar sunnah. Mereka berdalil ayat Al-Quran, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelas segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 89. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah menjelaskan semuanya, maka tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan selainnya. Alasan ini sangatlah lemah, sebab penjelasan Al-Quran terhadap semuanya adalah tentang prinsip globalnya atau kulliyah dan dasar-dasarnya pada semua hal tersebut. Adapun rinciannya adalah, maka Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi SAW untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi orang-orang yang ingkar kepada sunnah ini menggunakan ayat ini untuk menjustifikasi terkait dengan tidak wajibnya sunnah. Ya. Nah ini kalau kita berdiskusi seperti ini menarik sekali ya tentang kedudukan sunnah. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Maka jelaslah ini merupakan alasan yang dicari-cari. Kalaupun terjadi perselisihan para ulama tentang status kesohihan suatu hadis, maka hal itu bisa menjawab, hadis seperti itu tidak banyak. Telah ada upaya tarjih, upaya komparasi data untuk mencari yang lebih tepat yang dilakukan para ulama terhadap hadis-hadis yang diperselisihkan. Jadi, kedudukan as-sunnah an-nabawiyah dalam materi kali ini juga ada fungsinya ya. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran ya. Jadi ada beberapa fungsi sunnah atau hadis yang biasa kita dengar maupun kita amalkan ini terhadap Al-Quran. Berikut diantaranya adalah dalam surat Al-Fatihah ya. Yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Nah ini kalau tidak ada penjelasan yang benar, penjelasan yang rinci, maka kita akan kebingungan maksudnya apa dari ayat ini. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa al-maghdub
atau yang dimurkai adalah Yahudi. Nah, ini kalau kita tidak memahami tafsir, memahami ayat ini, kita akan keliru dalam memaknainya ya. Sedangkan ad-dhalin adalah Nasrani. Nah, hadis tersebut diriwayatkan secara sahih dalam berbagai kitab-kitab. Nah, mungkin hari ini kita mengetahui maksud dari ayat ini ya. Kalau tidak ada penjelasan dari sunnah-sunnah seperti itu. Kemudian ayat yang lain ya, contohnya dalam Quran surat Yunus ayat 26. Teman-teman nanti bisa cek ya. Yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Nah, makna ziyadah dalam Quran surat Yunus ini, yang berarti tambahan dalam ayat ini adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Jadi tambahannya nanti orang yang mendapatkan pahala terbaik yaitu masuk ke dalam surga, itu akan berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, baik itu hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah maupun Ahmad. Kemudian di ayat yang lain juga disampaikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup. Ya, makna kuwah atau kekuatan dalam ayat ini adalah ar-ramyu atau panah. Ya, karena memang para sahabat dulu ketika berperang ya banyak sekali yang digunakan, ada perang, pedang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat dari sabda Rasulullah SAW dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar tentang ayat, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ini diulangi Rasulullah SAW ketika itu sebanyak 3 kali. Ya, hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, Ahmad, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kedudukan pertama dalam Al-Quran ya, terkait dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian yang kedua, fungsi dari sunnah ini terhadap Al-Quran adalah yaitu penambah, ziyadah terkait dengan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Contoh ayat tentang wudu ya, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini kalau kita tidak mempelajari sunnah, tidak mempelajari hadis Rasulullah SAW, kita akan kebingungan ya cara melaksanakan berwudu ya. Maka dalam ayat ini aktivitas wudu hanya 4 ya. Kalau dalam ayat ini yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Serta tidak disebutkannya adanya pengulangan 3 kali. Maka di dalam hadis sunnah Rasulullah SAW memberikan beberapa tambahan. Dari Humran radhiyallahu anhu bahwa Utsman bin Affan mengajak untuk berwudu. Maka dia berwudu, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian dia berkumur-kumur, lalu dia menghirup air ke hidungnya, lalu mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian mencuci tangannya sebelah kanan hingga ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan sebelah kiri juga demikian. Lalu membasuh kepalanya. Lalu dia mencuci kakinya yang kanan hingga 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu dia mencuci kaki kirinya juga demikian. Lalu Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku tadi. Lalu Rasulullah SAW akhirnya bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, lalu dia sholat 2 rakaat tanpa bicara antara keduanya, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini ya ada tambahan. Ya, jadi yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah tadi ya hanya 4, kemudian melalui Rasulullah SAW ditambahkan, yaitu mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur, menghirup air hidung,
Juga keterangan diulang 3 kali pada mencuci wajah, mencuci tangan ke siku, dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Masih banyak hadis sahih tentang wudhu yang menyebutkan membersihkan telinga, menyapu kepala dari depan ke belakang lalu ke depan lagi. Nah, ini fungsi dari hadis Rasulullah SAW sebagai ziyadah atau penambah keterangan di dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu tidak lengkap, tapi memang Al-Quran itu berisikan secara global ya. Makanya hadis itu sebagai penambahnya ya, ziyadah. Kemudian yang ketiga fungsi dari sunnah ini yaitu perinci tafsir Al-Quran. Contoh ayat tentang perintah sholat. Ya, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat perintah sholat. Tetapi rincian bahwa sholat yang fardu itu ada 5 waktu adalah di dalam hadis. Begitu pula penamaan waktunya menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata telah difardukan kepada Nabi SAW sholat pada malam beliau diisrakan yaitu 50 sholat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 sholat saja. Lalu diserukan, wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan 5 sholat ini sama bagimu dengan 50 kali sholat. Hadis riwayat Tirmizi, katanya Hasan Sahih Gharib. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunnah At-Tirmizi nomor 213. Maka hal ini terjadi pada perincian ibadah lainnya seperti mekanisme zakat, manasik haji, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Nah, kesimpulan dari terkait dengan kedudukan sunnah dalam Islam ini adalah yang pertama sebagai salah satu marja atau referensi pokok sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Ya. Jadi ada dua yang harus kita yakini, yang harus kita ketahui ya, dalam berislam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi adalah bahwasanya kedudukan As-Sunnah An-Nabawiyah ini adalah sebagai penjelas atau penafsir Al-Quran. Jadi ketika di Al-Quran tidak ada penjelasannya, tidak ada pengertiannya, maka sunnah atau hadis ini sebagai penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kedudukan As-Sunnah Nabawiyah adalah sebagai ziyadah atau penambah keterangan di dalam Al-Quran. Nah, jika tidak seperti tadi berudu yang hanya 4 dijelaskan dalam Al-Quran ditambah dalam sebuah hadis maupun sunnah Rasulullah SAW sebagai suatu yang lengkap. Kemudian yang terakhir, kedudukan As-Sunnah Nabawiyah ini adalah sebagai perinci atau tashil dalam Al-Quran. Ya. Banyak sekali ya, bahkan di luar dari 4 ini kedudukan As-Sunnah Nabawiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan hanya itu, bahkan manfaatnya banyak sekali ketika kita amalkan seperti itu. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kedudukan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ternyata setelah kita menyimak materi ini, begitu miskinnya kita tentang ilmu Rasulullah SAW. Begitu fakirnya kita terkait dengan kedudukan As-Sunnah ini. Ternyata banyak sekali yang kita tidak ketahui. Mudah-mudahan setelah materi ini kita semakin menambah wawasan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Adapun yang benar dalam penyampaian ini silahkan disampaikan pada yang lain, silahkan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun ketika ada kesalahan, kurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.